Halo, selamat siang, selamat sore. Selamat siang menjelang sore, Pak Agung dan Bu Puji. Ya, mic-nya bagaimana nih? Coba dicek mic-nya Pak Agung. Selamat sore Pak Agung. Iya Bu, selamat sore. Sore sehat-sehat ya Pak Agung? Iya, alhamdulillah. Ya, coba Bu Yuni, mic-nya dicek. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Baik. Oke. Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali Bapak dan Ibu bisa bergabung di ruang Pikon pada sore hari ini untuk membahas kegiatan yang kita lakukan setelah observasi. Kemarin Bu Yuni sudah belajar bersama-sama dengan siswa dan saya diizinkan untuk menemani. Waktu itu Bu Yuni menyampaikan materi tentang benua Afrika ya. Iya, benar. Kemudian kalau nggak salah Pak Agung menyampaikan tentang cita-citaku. Terus Pak Agung. Nah, teman-teman hari ini kita akan mencoba berdiskusi bagaimana atau hal-hal yang Pak Panjenengan semua temukan setelah kegiatan observasi. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi. Untuk yang pertama, barangkali saya akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Bu Yuniati terlebih dahulu. Bu Yuniati, kemarin setelah panjenengan menyampaikan materi tentang benua Afrika, bagaimana pendapat panjenengan setelah menyajikan pembelajaran itu secara daring dengan para siswa? Iya, di dalam pembelajaran ini diharapkan PJJ tetap bisa maksimal. Mic-nya Bu Yuniati. Suaranya Bu Yuni mungkin bisa diperkeras atau mic-nya dinyalakan dulu Bu Yuni. Kalau untuk Bu Yuni, halo Bu Yuni, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang panjenengan rencanakan Bu Yuni? Sudah sesuai dengan materi sesuai KD untuk anak-anak di kelas 9. Kalau menurut Bu Yuni, apa kira-kira yang memuaskan dari pembelajaran yang kemarin sudah panjenengan sampaikan kepada para siswa Bu Yuni? Yang memuaskan di sini ada beberapa siswa. Jadi saya katakan beberapa siswa karena ada siswa yang belum bisa untuk mengikuti secara PJJ dengan alasan kuota dan sinyal, itu alasan mereka. Untuk hal pembelajaran di sini, ya siswa, saya katakan tadi beberapa siswa aktif dan bisa berhasil dengan mengikuti KPM, terbukti dia bisa untuk menjawab setiap materi di dalam tugasnya. Berarti itu juga menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik ya ketika pembelajaran panjenengan karena adanya kuota yang terbatas tadi ya Bu Yuni. Sinyal Bunda yang terutama. Sinyalnya. Terus yang kesulitan itu panjenengan hadapi dengan cara bagaimana Bu Yuni? Ya, saya memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa bertanya setelah pembelajaran selesai melalui WA secara luring, itu juga bisa, sehingga kami pun bisa melayani anak-anak. Berarti selama pembelajaran itu WA dan PJJ yang panjenengan lakukan itu saling berdampingan ya Bu Yuni? Iya, karena tidak bisa untuk secara langsung. Mengapa? Karena ada beberapa siswa yang HP-nya itu bergabung dengan orang tua dan dipakai juga oleh kakaknya. Itu yang menjadi kendala. Terus
untuk selanjutnya Bu Yuni, kira-kira apa yang akan Bu Yuni lakukan pada pertemuan berikutnya dengan melihat mungkin kelebihan atau kekurangan pada pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan bersama-sama? Ya, memperbaiki interaksi. Berarti saya harus lebih aktif. Ya, memang di sini kalau PJJ rata-rata pembelajarannya searah, kecuali kalau pakai Zoom. Kalau pakai Zoom itu anak-anak bisa bertatap muka secara langsung, bisa bertanya. Tetapi di sini kalau Zoom ada kendala tadi, jam. Waktu pembelajaran, anak-anak banyak yang tidak mempunyai HP karena HP-nya bersamaan dengan kakak dan juga orang tuanya untuk kerja. Ya. Tapi kemarin saya melihat pembelajaran Bu Yuni cukup menarik karena Bu Yuni juga menyampaikan materi sekaligus bertatap muka meskipun sifatnya searah ya, karena Bu Yuni juga menampilkan wajahnya kan di tayangan itu. Nah itu mungkin menjadi salah satu sisi yang menarik untuk mengatasi keterbatasan mungkin pertemuan antara guru dengan siswa. Nah, mungkin yang seperti penjenengan sampaikan tadi, untuk langkah berikutnya, alangkah baiknya jika komunikasi yang searah tadi memang ditingkatkan menjadi komunikasi yang dua arah, gitu ya, Bu Yuni. Ya. Jadi supaya komunikasi anak itu lebih baik. Gitu. Oke, selanjutnya ke Pak Guntur Ismail. Nih, kemarin juga saya sudah mengikuti pembelajaran Pak Agung, menarik sekali tentang Pak Agung. Kira-kira menurut pendapat Pak Agung, bagaimana perasaan penjenengan setelah menyajikan materi itu dengan menggunakan PJJ seperti yang sekarang kita lakukan, Pak Agung? Kalau menurut saya belum terlalu maksimal karena kalau memang melalui PJJ ini kan tidak seperti saat bertemu langsung. Jadi secara presentasi mungkin belum 100% seperti itu. Meskipun dalam kondisi keterbatasan, pembelajaran yang penjenengan lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang rencana yang sudah penjenengan tata sebelumnya? Jadi pembelajaran yang mohon maaf Bu, sebentar sinyalnya kurang bersahabat. Oh iya. Sudah? Iya, halo Pak Agung. Sudah bersahabat? Iya. Seperti yang disampaikan Bu Juni tadi, memang sinyal itu menjadi salah satu kendala kita dalam proses pembelajaran ya. Ya, termasuk juga kita itu kadang-kadang juga terkendala masalah sinyal juga. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan malah menjadikan pengalaman berharga bagi kita. Saya lanjutkan Pak Agung. Menurut Pak Agung, bisakah penjenengan ceritakan hal-hal yang penjenengan rasakan memuaskan dari proses pembelajaran yang sudah penjenengan lakukan kemarin? Hal memuaskan apa bisa penjenengan ambil? Okay. Hal yang memuaskan terutama dari respon siswa Bu, karena kemarin kan berkaitan dengan cita-cita dan karir. Jadi banyak siswa yang mengungkapkan mengenai apa yang dia ingin jadi apa untuk kedepannya. Itu menjadi kepuasan sendiri terutama bagi kami guru BK. Karena dengan begitu bisa tahu ternyata anak itu sudah punya tujuan untuk kedepannya. Gitu ya. Nah, kesulitan anak sendiri Pak dalam belajar itu penjenengan gali enggak? Setiap penjenengan menyampaikan materi itu. Kesulitan. Untuk kalau seperti Bu Yuni tadi mungkin masalah sinyal, masalah pembicaraan yang searah. Kalau dalam pembelajaran penjenengan bagaimana Pak? Sinyal juga ini ya. Sinyal saya. Oh iya. Yeah. Mungkin hampir sama dengan Bu Puji Bu. Terutama dalam perangkat dan sinyal itu yang menjadi kendala utama dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi dengan didukung dengan dari pihak sekolah kan juga ada luring, walaupun tidak maksimal tapi paling nggak bisa membantu tersampaikannya materi kepada peserta didik.
Kalau saya mengamati pembelajaran yang Pak Agung lakukan kemarin sudah cukup menarik Pak Agung. Namun seperti yang ditayangkan oleh Bu Yuniati, mungkin sekali-kali penjenengan perlu memvariasikan pembelajaran dengan komunikasi secara langsung. Pak Agung sudah pernah melakukan hal itu? Untuk komunikasi secara langsung itu biasanya di grup WhatsApp. Karena biasa setelah materi diberikan juga di-share di grup WA. Jadi anak bisa merespon, walaupun tidak seperti saat bertatap muka langsung, tapi paling enggak ada respon dari anak-anak seperti itu. Iya Pak Agung dan Bu Yuni, memang PJJ ini memberikan pembelajaran yang menarik bukan hanya bagi siswa, saya yakin, tapi bagi kita, Bapak Ibu Guru, senantiasa tergerak untuk menambah ilmu dengan yang baru seperti yang kita lakukan ini kan karena suasana PJJ, suasana pandemi yang dengan PJJ itu kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Bu Yuniati dan Pak Agung akan bisa melakukan pembelajaran yang lebih komunikatif, lebih menitik beratkan pada keaktifan siswa, terutama di dalam mereka mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kegiatan pasca observasi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Yuniati dan juga Pak Agung. Selamat beraktivitas, luar biasa pembelajaran yang penjenengan lakukan dan semoga lebih meningkat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.